warahmatullahi wabarakatuh. Pada Dewan Guru yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk presentasi saya menyampaikan tentang budaya positif yang ada di sekolah ini. Implementasi keyakinan kelas dalam menanamkan budaya positif di kelas dan sekolah. Nama saya Sobri SBY, CGP Angkatan 7 Kabupaten Kendal. Baik Bapak Ibu, sehat semuanya nggih? Harus diberi kesehatan agar kita bisa beraktivitas sehari-hari. Ya Bapak Ibu, kalau saja nggih. Selamat datang para guru hebat. Saya anggap semua di sini adalah guru hebat. Amin ya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Oke. Pertama, konsekuensi dalam pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewanto. Yang pertama, mulai saat ini dalam membimbing siswa, saya memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga dapat memberi perlakuan yang sesuai karakter siswa. Bapak Ibu, sekarang kita apa gitu? Milenial ya Bu? 4.0. Beda dengan era-era dulu ya. Kalau era dulu itu apa? Bu Winda? Sebelum era milenial itu era apa? Yang penting sekarang itu sudah masuki era yang milenial atau era digital. Di sini dikatakan bahwa pendidikan sesuai dengan kodrat zaman. Sekarang zamannya zaman digital. Maka kita sebagai seorang guru harus tahu dan mengikuti perkembangan zaman. Ini pada zamannya. Zaman dulu saya SD, belum ada yang namanya komputer, laptop, masih menggunakan mesin ketik itu ya. Nah, kita era zamannya di situ. Sekarang kita maju, selangkah, dua langkah, tiga langkah, sudah era digitalisasi. Nah, era yang ini kita juga harus mengikuti perkembangan zaman sebelum. Kita udah tahu loh apa itu gadget yang dipakai, mereka bisa mengoperasikan. Nah, kita tuh harus lebih tahu. Kita sebagai kontrol Bapak Ibu, kita kontrol murid kita agar mereka sudah tiap hari sudah memegang yang namanya gadget ya, atau telepon genggam Android. Tapi kita juga harus mengontrol mereka agar menggunakan gadget itu lebih bijak, lebih baik, tidak sembarangan. Oke? Karena kita bisa mengakses apapun. Dunia itu ada di genggaman, satu genggam kita. Dunia ini hanya ada di gadget itu, di Android. Di genggam kalian, Bapak Ibu ketik Amerika, maka akan keluar Amerika semua. Di situ ada status negara Amerika, dunia berapa ada. Jadi dunia itu di genggaman. Makanya kita harus kontrol sama murid kita. Bagaimana caranya agar murid itu bijak menggunakan Android. Terus yang kedua, persemaian benih. Pendidik diumpamakan petani dan siswa adalah benih. Jika pada saat menyemai benih dilakukan dengan baik, kemudian dirawat dengan maksimal, maka akan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Bapak Ibu, menanam padi sama menanam jagung beda atau sama? Beda. Kalau menanam padi harus banyak air. Kalau mes, kalau jagung tidak harus banyak air. Jadi beda. Kita harus dalam belajar itu ada perbedaan. Contoh di kelas, setiap murid itu mempunyai karakter yang berbeda, ya kan, tidak sama. Yang kita harapkan sama. Cah, siji kali siji piro cah? Loro Pak. Cah, loro ping loro piro Pak? Piro cah? Apa? Tapi ada satu murid yang memang belum sampai ke situ. Makanya kita beda-beda antara ibarat petani itu menanam padi sama menanam jagung. Perlakuannya juga
beda. Dibedakan, tidak boleh sama dipaksakan, harus bisa enggak. Nah, kita sesuai dengan program zaman, sesuai dengan apa ini persemaian ini. Terus budi pekerti, meneruskan kebiasaan budaya positif setiap pagi. Religius nasionalisme, budi pekerti akan membentuk kesadaran siswa akan perlunya penanaman karakter dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita alhamdulillah sudah melaksanakan, kalau di tiap Jumat pagi kita sudah melaksanakan pembacaan Asmaul Husna, religius ya, terus juga pembacaan atau hafalan ayat-ayat pendek dari Al-Quran. Juga melakukan surat religius. Terus kita lingkungan, di lingkungan kita, nah ini kalian lihat kalau lingkungan kita sudah menjadi kebersihan dan baik anak-anak kita tanamkan, kita di kelas, kita adakan jadwal piket, ya kan? Agar anak itu tahu, oh ya, pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan. Menyenangkan, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dengan diselingi ice breaking, dapat dengan mudah menerima apa yang akan disampaikan pada murid. Kadang di kelas ini murid jenuh ya, kita belajar apalagi matematika. Sangat Pak matematika. Paling takut Pak matematika. Kita perlu ice breaking, ya. Apa itu ice breaking? Permainan sedikit lah, agar otak kita menjadi fresh, agar otak kita menjadi segar lagi, segar kembali. Kita perlu yang namanya ice breaking. Anak berdiri, kita nyanyi. Apalagi yang di sekarang itu bahasa Inggris itu siapa? Bu Caca ya. Nah, itu untuk ice breaking anak-anak, biar anak-anak tambah semangat. Karena otak itu pembiasaannya, otak itu menjadi kenceng ya, dengan ice breaking akan menjadi kendor lagi. Itu perlu sama sekali ya, perlu sekali anak-anak seperti itu. Terus yang terakhir, kutipan Gajah Dewantara, setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Jadi kita tuh guru ya. Al-Quran itu satu sekolah. Jadi ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak di rumah ya. Yang setiap orang itu guru. Walaupun ada orang yang profesinya bukan guru, tapi dia guru, seorang dari anak. Ya enggak? Pertama ibu. Madrasah sekolah. Ibu yang mengajari anak-anak itu makan, bicara, berjalan ya. Coba tanpa ibu, apa mereka bisa seperti itu? Ibu membawa motor AA gitu ya, belajar. Oh ternyata makan tuh pakai A itu ya. Ya kan? Itu dari awal. Teta bisa berjalan dari teta. Ya enggak? Coba kan nggak ada di teta. Dia nggak bisa berdiri. Tetap bantuan orang. Makanya setiap orang adalah guru dan setiap guru ada setiap di sekolah adalah ada guru. Ya, jadi setiap orang itu guru. Di rumah juga setiap rumah adalah sekolah. Ada Bapak Ibu. Terus kita lanjutkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang kita perlu nggak? Sebagai seorang insan manusia yang normal itu perlu sekali kasih sayang terhadap orang lain. Ya, Bapak Ibu semuanya anak-anak, kalau kita ngajar di kelas kita juga pakai kelembutan kasih sayang ya. Tidak semena-mena bentak-bentak. Kalau anak sudah melanggar, itu kita menggunakan kasih sayang. Nah, nih, waktu itu langsung bentak-bentak Bapak Ibu. Anak itu akan apa? Akan semakin benci sama kita. Ya, Bapak Ibu. Yang kedua, kesenangan, fun. Kita butuh refleks, butuh kesenangan untuk mengajar anak-anak. Kita masuk kelas. Assalamualaikum anak-anak. Kita rasa senang. Anak-anak menjawab gimana? Waalaikumsalam Pak, senang. Yang penting anak itu senang pada kita ya, pada guru. Anak itu sudah senang sama gurunya, otomatis pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak itu akan cepat masuk kepada anak. Daripada lihat gurunya aja nggak suka. Kira-kira gimana? Bayangkan, wah gurunya killer, galak.
galak. Rasanya senang senang pembelajaran gak kan Mas? Masuk walaupun guru menyampaikan berkali-kali tidak akan Mas. Yang penting kita senang, paham dulu. Senang pada murid, juga murid senang pada guru. Terus kekuasaan, ya. Jadi kan semuanya otomatis dari karir dari awal sampai nantinya ya, dari awal itu akan tetap jenjang karir itu akan mendapatkan kekuasaan. Tetap ini, karena manusia juga butuh kekuasaan, terutama panjenengan semua kalau di rumah bagi yang bapak-bapak tetap kepala keluarga. Kalau di sekolah panjenengan wali kelas, menguasai kelas, apalagi nanti jadi kepala sekolah bapak tetap dia mempunyai power atau kekuasaan untuk mengontrol bapak ibu, bukan menguasai tapi mengontrol apapun yang ada di sekolah dikontrol, karena kita juga membutuhkan leader di sekolahan, kita membutuhkan leader. Enggak, kalau nggak ada kepala sekolah kita berjalan sendiri-sendiri, tidak bisa, semua kita jalan ya. Terus kebebasan ya, anak-anak juga perlu kebebasan dalam belajar. Kita juga perlu kebebasan kuasa dalam menyampaikan pembelajaran. Bertahan hidup atau survival ya, kita semua bertahan hidup, mencari ekonomi untuk bertahan. Ya ini seperti itu ya. Kalau kita nggak ekonomi nggak bekerja, ayah kita bertahan hidup. Apa yang terlintas dalam pikiran saat mendengarkan kata disiplin? Kira-kira apa disiplin? Taat aturan, ya. Puput, tepat waktu, umur. Belum fokus Pak ini, maaf Pak, masih fokus ini. Tidak melanggar kesepakatan, aturan, tanggung jawab. Oke. Di sini pengertian dari disiplin adalah rasa taat dan rasa patuh masuk juga. Tanggung jawab, ada yang tadi jawab tanggung jawab ya, terhadap apa yang dilakukannya karena tindakan yang didasari pada nilai-nilai kebajikan universal. Rasa taat dan rasa patuh di situ. Tentunya kita mengingat anak kita disiplin ya, tapi kita juga harus disiplin. Ya, ibaratnya itu apa? Guru kecil berdiri murid itu tandanya apapun perbuatan kita itu akan ditiru oleh anak-anak atau murid. Ya. Bapak itu apapun dari perkataan, perbuatan itu semua anak-anak akan menemukan kita. Karena kita sebagai guru suri teladan di bubulan di tiru. Makanya hati-hati Bapak Ibu semuanya. Kita sebagai seorang guru ya, nah disiplinnya kita terapkan disiplin dulu. Anak-anak nanti mengikuti. Kita gembar-gembar, anak-anak disiplin gini. Tapi kita kok tidak, sama aja bohong. Ya. Bapak pendidikan kita, Kiai Dewantono menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin untuk diri kita sendiri, ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya dalam budaya kita. Makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang sebenarnya disiplin itu harus dilakukan dari motivasi intrinsik. Diajari Wantoro pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka Cetakan kelima 2013/470. Ya, jadi jangan menjadikan disiplin itu sebagai contoh apa? Ketidaknyamanan. Ya, tapi kita harus mendapatkan motivasi intrinsik dari diri kita sendiri. Kita mau disiplin itu dari diri kita sendiri ya. Saya disiplin enggak dari orang lain, enggak dorongan. Contoh Bapak Ibu semuanya, juga Bapak Ibu. Mau berangkat ke sekolah, mau berangkat kuliah. Oh,
harus disiplin dari barunya, ya kan? Kita bisa mengatur agar kita tepat waktu. Apa saja nilai-nilai kewajiban? Yang pertama, nilai kewajiban adalah sikap muridnya, toleransi. Apakah Bapak Ibu sudah mengajarkan murid-murid secara toleransi? Tidak ya? Contohnya beda. Karena toleransi beda. Ya, toleransi. Jadi menghargai teman kita. Toh kita selain agama Muslim bukan Kristen. Mereka kalau ada acara ya, acara mereka yang kita menghormati, ibadah mereka menghormati sama. Kita sebagai seorang Muslim, anak-anak banyak Muslim, bahwa orang yang non Muslim juga menghormati, tidak mengganggu. Di sini dalam sekolah, kalau dalam lingkup yang luas itu Islam, Kristen juga tidak seribu. Artinya negara itu memiliki toleransi, ya kan? Antar umat kita toleransi. Kita juga mengajarkan di anak-anak. Contohnya di SD 1 ini bukan orang Jawa semuanya loh sukunya. Ada yang suku dari Padang, ya kan? Ada Batak, ada Madura, banyak di SD 1 ini. Kita jaga toleransi. Mereka membawa dengan kebudayaan mereka, kita hargai. Kita orang Jawa, si akan asal bosok Jawa, karena dia orang Batak. Pakailah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa agar dia tahu, agar dia mudeng apa yang kamu sampaikan. Oh iya Pak, soalnya toleransi, ya. Ada banyak suku yang ada di Semarang ini, jadi bermacam-macam suku. Itulah toleransi. Yang kedua, rasa hormat. Ya, murid kita ajarkan untuk menghormati semua guru, semua warga sekolah yang ada di sini. Kita wajib, ya, harus sampai lama. Itu kunci utama. Kita tentunya selalu mengajarkan menghormati ya. Hak anak di sekolah apa? Hak yang mereka dapatkan. Terus kewajiban anak apa? Kewajiban apa? Menghormati guru di sekolah, menghormati orang tua di rumah. Kita sudah belajar, sudah menyampaikan tentang ilmu hak dan kewajiban anak. Integritas. Benar banyak kita sebutnya. Rasa setia. Budi kata apa Budi? Cinta tanah air. Wahyu. Integritas. Sikap yang apa ya? Tanggung jawab ya. Sikap yang tanggung jawab. Integritas. Saya punya integritas yang tinggi. Nah, itu saya berarti punya tanggung jawab yang tinggi kepada anak, kepada warga sekolah. Rasa tanggung integritas ya. Intinya orang itu punya integritas yang tinggi, orang itu pintar. Biasanya kan seperti itu. Terus mandiri. Seorang murid kita tuntut untuk menjadi murid yang mandiri, bukan berarti mandi sendiri. Intinya dalam pembelajaran di sekolah itu kan ada ulangan ya. Kan kita kadang ada belajar kelompok, tugas kelompok, ada juga tugas mandiri. Nah itu kita tanamkan kepada anak-anak ini tugas mandiri, tidak boleh tirunan, tidak boleh minta sama temannya, kalian harus mandiri. Apapun hasilnya itu lebih baik mengerjakan sendiri. Hasilnya jelek mengerjakan sendiri apa daripada hasilnya bagus tapi itu ya, itu namanya tidak mandiri, tidak percaya pada diri sendiri. Terus menghargai sama teman, kita menghargai hasil karya teman, hasil karya anak Bapak Ibu ya, apapun bentuknya, hasil karya ini boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Apalagi kita menggunakan tidak, ya jangan. Apapun hasilnya anak, kita kasih pekerjaan, bisa kasih tugas, kita hargai.
memang kemampuannya mereka segitu, ya enggak, kita nggak bisa memaksakan. Tapi dengan nantinya kan yang namanya pendidikan kan step by step, akan tahu sendiri nanti, ya berproses, kan berproses. Ini betul-betul enak kalau kira-kira nih guru ngomong-ngomong kurang tersinggung kurang, dia tersinggung, enak nih. Akan punya rasa dendam pada guru, ya akan punya rasa dendam. Apa kau Agus mati-matian gue nggak bisa nyari buku di rumah, Agus orang bagi buku persiapkan terakhir ini kok bodohnya udah berarti kan kecewa karena tingkah kita gurunya. Jangan sampai kita seperti itu ya. Terus antusias, ya. Jadi kita ajarkan antusias kepada pembelajaran. Anak-anak pembelajaran negeri ini apa? Dibuat senang. Dan gimana caranya kita agar murid itu antusias kepada kita, ya. Di sana nih model-model itu apa ya? Sebenarnya murid itu antusias, tidak membosankan. Artinya kan murid kalau udah Pak boring, Pak bosan, wes. Sampai kita mau menyampaikan materi apapun tetap tidak masuk, tidak antusias kepada kita. Empati, sifat empati. Empati itu apa ya? Ya. Mengakui. Ya. Kita tanamkan murid harus seperti itu. Terus mempunyai empati kepada teman, empati kepada guru, ya, menghargai kepada sesama, ya. Terus keingintahuan, sama. Murid harus punya sikap yang keingintahuan. Bahasa saya apa? Oh ya. Mencoba hal yang baru. Bahasa saya cara ngomong Pak ingin tahu. Dan kan mencoba ingin tahu hal yang baru. Apalagi sekarang ini kurikulum diganti-ganti ya, yang dulu kelas kurikulum 12 sekarang kurikulum merdeka, mereka belajar. Kan kita mencoba hal yang baru sekarang ini. Kelas 1 sama kelas 4 sudah mencoba hal baru. Nanti kelas 2 sama kelas 5 tahun ini. Tahun ini tahun ajaran baru sudah memasuki kurikulum merdeka atau merdeka belajar. Berbeda lagi dengan yang dulu. Karena kita juga memang ini seperti saya katakan tadi di depan, pendidikan itu menuntut kodrat zaman. Dulu KTSP, ya pernah KTSP, Bukila, sekarang jadi Bukila. Itu nanti di tahun depan juga ada perubahan lagi. Kita nggak tahu. Yang penting kita bisa mengikuti. Terus kreativitas. Kemudian kita perlu kreativitas, membuat apa? Hasil karya itu perlu ya. Apalagi di sini yang di satu ini sudah melalang buana sampai kecamatan sampai kabupaten. Ya, tingkat murid sangat hebat, dari seni lukis, seni kaligrafi, seni gambar, seni tari, bahkan sampai provinsi ya. Kita kemarin walaupun menggunakan online, tapi alhamdulillah SD 1 Pengantin ini prestasi sudah sampai ke provinsi. Nih, terus kerjasama, oke, kita untuk kerjasama bersama-sama dituangkan dalam kerja kelompok. Ada ya, di kelas penjaringan, anak-anak kerja kelompok, satu kelompok berapa anak? Kita sudah. Intinya apa? Untuk kekompakan, untuk bekerja sama, saling berinteraksi sama-sama kelompok. Ya, itu. Terus percaya diri harus, murid harus percaya diri agar dia bisa mengerjakan tugasnya, agar dia bisa mendapatkan prestasi. Kita percaya diri. Komitmennya ada peraturan di kelas, di sekolah ada peraturan ya, semua ada peraturan. Kelas apa? Apalagi sekarang kita buat keyakinan kelas, ya. Kita buat keyakinan kelas, anak-anak buatlah keyakinan kelas kamu sendiri. Anak-anak membuat. Saya praktekkan kemarin dibuat, kamu tempelkan atau dibaca dulu keyakinan kelas yang. Kalau kita kesepakatan, disepakati. Oh iya, tidak. Contohnya ya, kalau katanya ya, keyakinan sama peraturan itu beda atau sama? Keyakinan sama peraturan beda tipis ya. Kalau peraturan itu dibuat untuk tidak dilanggar,
usahakan diungkapkan dengan kata-kata atau tulisan ya, untuk beda ya. Jadi kalau peraturan itu dari atas ke bawah, tapi kalau keyakinan dari bawah untuk semuanya, untuk kita ya. Peraturan pemerintah, peraturan kepala sekolah, peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan dibuat sendiri murid warga sekolah. Itu ya. Oke, di sini kan komitmen. Kalau di sini ada keyakinan kelas bersama. Nah, lanjut nilai-nilai yang dibagikan profil pelajar Pancasila yang sekarang ini kita bacakan: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Tentunya ini Bapak Ibu sudah paham tentang kurikulum ini. Kelas 1, kelas 4 paham semua. Ya, kurikulum yang baru. Nah ini kita masuk ke 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol sebagai pendukung. Kita Bapak Ibu jadi pendukung pas ya untuk kita terapkan di sekolah. Ya, ya. Tidak pas. Tapi kadang-kadang kita juga melakukan itu. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Kadang-kadang sebagai pendukung. Kira-kira pas nggak, Bapak? Pas. Kurang pas. Ibu? Kurang. Kita gali dulu. Tergantung kemana ya. Kita apakah posisi kontrol yang pernah dilakukan dan apa kegiatannya? Sebagai pendukung ya, sebagai pendukung. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk mengerti. Kepada gambar. Ini kita seakan-akan sebagai seorang pendukung kepada murid. Kamu salah. Ya, coba sama nih lo. Ya kan? Terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ada yang keras. Ya. Seakan-akan dia tuh ngadani kok menghukum. Itu kan masih penghukum ya. Ngadani sekalian hukum. Itu ya. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kira-kira apa yang kita tanya? Sakit hati Bapak Ibu, kecewa Bapak Ibu. Kita nggak tahu alasannya mereka apa. Datang dari rumah kenapa terlambat? Kita harus tahu alasannya sebelum kita mengukur atau sebelum kita cari tahu permasalahannya apa. Apakah di rumah itu anaknya ada yang ladeni, dan apakah bangunnya kesiangan? Kita tidak tahu loh. Apakah dia bekerja dulu sebelum mereka cepat? Kan kita nggak tahu ya. Ini enggak langsung ditunjuk-tunjuk terlambat harus disiplin, kamu harus melakukan enggak seperti itu. Kita harus cari permasalahannya seperti apa. Itu ya. Lalu hasilnya mungkin murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisannya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan takut. Kira-kira ada yang mengalami seperti ini? Ada. Ada ya Bapak Ibu? Ada. Sekian. Alhamdulillah. Apa sih? Ayo. Udah sampai SMA ya? Ini pengalaman. Pernah jadi seorang murid kan? Bapak Ibu? Pengalaman. Akan punya rasa dendam. Maksudnya ini dengan Papua kembali banyak pakai galak. Terus Papua pakai galak. Kata-katanya itu orang itu buat galak. Kita kembalikan pada kita sebagai pendidiknya. Yang kedua, membuat merasa tadi belum ya, belum Basir
Terus sekarang 3 teman. Ini 2, membuat merasa bersalah. Nada suara melas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Ani, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak Guru tidak terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Bapak Ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaanmu itu? Ini halus, ya, tapi membuat rasa bersalah pada anak. Ini ada kata-kata, kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Bapak Ibu? Itu benar-benar kecewa. Halus bahasanya, tetapi membuat rasa bersalah kepada anak. Kamu merasa bersalah, ya. Kira-kira hasilnya apa nanti? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Berbahaya loh. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Tapi berbahaya sih sebenarnya. Mendengar disenangi tapi dia punya dendam. Yang lebih banyak jangan sampai dia pikirannya pendek. Sungai ini. Itu terjadi. Jangan sampai karena kita sebagai seorang guru. Ini kasus di Amerika itu banyak sekali. Namanya Dr. Popoy. Itu karena seorang murid dengan gurunya yang seperti itu. Banyak orang yang kasus pendiam. Pedofilia tahu Bu ya? Nah, yang ditembak seperti itu. Kan kata itu. Dia diumpamakan dibuat merasa bersalah. Nah, ini lebih bahaya daripada tadi. Terus lanjut, yang ketiga teman. Guru sebagai seorang teman, atau sebagai teman. Nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa teguh, merapat pada murid, mata dan senyum belaka. Ani, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Nah ini si tertawa ringan ini. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Bagaimana kamu dengan sikap guru seperti ini? Juga kita menyampaikan halus. Tapi ini ya, kenapa terlambat lagi sambil tertawa ringan? Ini saya akan tes sebagai teman. Ya, biar seperti itu. Yang terjadi, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Positif bagus atau jelek? Bagus ya. Hanya saja sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Ani hanya akan membuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Ketergantungan pada satu guru, ya. Yang kedua meremehkan. Ini posisi kontrol kita sebagai teman kepada murid, ya. Otomatis remehnya murid. Seperti itu, apalagi kan aku tidak bingung Pak Guru. Hanya mengandalkan satu guru, ya. Ini posisi kontrol guru sebagai teman. Ini kira-kira bagus atau enggak ini? Ada sisi positif dan negatif. Ada sisi positif dan negatifnya ya. Ini dari segi apa Bu? Positif apa? Nah ya kita sebagai kan kita itu apa namanya sebagai model ya. Iya model. Pada kelas itu jadi kita ya anak-anak mesti mencontoh apa yang kita lakukan. Iya. Kalau kita menghargai mereka pasti menghargai kita. Iya. Kalau kita empati pada mereka juga mencintai kita, yakin. Kalau mereka kita bentak itu sudah sampai terminal sampai kelas 6 kalau SD. Sakit
guru sebagai pemantau. Nah, di sini guru dipantau loh. Ada suara datang dan satu guru yang formal. Ada percakapan. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Tadi saya tunggu. Intinya kan penekanan ya, mantau. Dia sambil memantau. Aja, kita kira teman-teman. Kan sikap kita memantau ya, dengan kata-kata tadi. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Bagus. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Bagus. Menjadi marah atau membuat masa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena dibuat masa bersalah. Yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Ini saat istirahat mengerjakan tugas, dia tinggal di kelas. Kan buat tidak nyaman. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang mantau terus makanya. Murid tidak yang senang istirahat, dia harus mengerjakan tugas. Tidak iya, seperti ini ya. Ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya. Dan kemudian 4, posisi guru sebagai manajer. Panjenengan harus melihat manajer kira-kira di perusahaan ada manajernya ya. Ya kan? Hanya di suatu perusahaan manajer. Atau guru itu juga bisa posisi sebagai seorang manajer. Seorang guru bisa. Ada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya halus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersedia dulu menempatkan diri sebagai teman. Kira-kira itu positif semua kayaknya. Ya, kalau kita lihat tidak ada segi negatifnya. Hasilnya sekarang. Posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Kira-kira ini makro ora ini? Makro ini manajer. Jadi kita lanjut. Ya. Kalau dari 5 kontrol tadi, berarti yang paling sesuai atau yang paling sempurna yaitu sebagai apa? Manajer. Sebagai manajer. Bapak Ibu, ini semua bagus. Semua kita terangkan. Penghubung, pembuat masa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Tapi yang bagus itu yang ada yang lebih sempurna adalah posisi manajer. Kita mesti dalam 5 kontrol itu mempunyai ini semua. Sudah melakukan ini semua saya kira. Saya percaya Bapak Ibu sini sudah melakukan 5 posisi kontrol tersebut. Oke, kita lanjut. Ini ada namanya segitiga restitusi. Restitusi adalah proses memintakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kita lihat ini restitusi. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita dalam apa ya? Memecahkan masalah atau menyidang sama murid itu ya.
ABK saya lebih apa sih untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kita lihat videonya dari segitiga restitusi. Bandingan dilihat dulu. Lagi batang puluh. Keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sudah mendengarkan menyaksikan segitiga diskusi bahwa mengakibatkan atau tidak boleh. Kita menggunakan cara seperti ini ya, validasi identitas kita. Bagi guru harus seperti ini. Untuk ketika belajar tidak boleh harus menghakimi atau apa-apa, tidak boleh. Sekarang kita kasus yang kedua. Kasus yang kedua. Rumus dari debit adalah
Tapi yakinlah kami itu bisa melakukan semuanya. Apa yang kami ketahui tentang kesepakatan sekolah telah kita buat bersama-sama. Jadi berharap kamu bisa melakukan semuanya. Ya, silakan segera dengan memberi Baik Bapak Ibu, di video yang kedua ini kita tentunya bisa menghukumnya, tetapi bagaimana caranya agar anak itu bisa mencari solusi, ya, agar dia tidak berbuat. Kita tekankan cari solusinya. Dia disuruh bertanggung jawab untuk mencari solusi sendiri atas kesalahan dia. Ya kan? Cari selama apa? Kan, oh iya, saya cari solusi. Yang pertama apa? Meminta maaf dan tidak mengulangi perbuatan itu. Kan solusi dia. Kita harus mengingatkan anak itu agar mencari solusi atau jalan keluar, ya, agar anak itu nantinya tidak mengulangi lagi, gitu. Ya, ini posisi sedikit garis usia. Kontrol. Ya, lanjut. Yang namanya menstabilkan identitas, menjelaskan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Validasi tindakan yang salah tadi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kita disuruh tanggung jawab, ya, mencari solusi sendirian. Paham ya Bapak Ibu? Dengan video tadi dan validasi ini, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Bapak Ibu, saya tanya, kelas yang ideal itu bagaimana? Muridnya banyak? Enggak harus ya? Enggak harus. Muridnya pintar-pintar? Tidak harus, ya. Kita yang mengelola sendiri, menjadi kelas yang ideal itu kita, ya. Bukan muridnya banyak, anak-anak pintar-pintar, itu menjadi kelas yang ideal, enggak. Kelas yang ideal itu tergantung kita sendiri yang mengelola, ya. Anak senang, anak masa belajar bahagia, ya kan, itu sudah menjadikan kelas yang ideal. Dunia positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi tadi kan kita bahas, ya, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Tadi kita sudah bahasnya, keyakinan antara keyakinan dan peraturan. Oke, yang pertama keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini, kalimat keyakinan kelas harus merupakan kalimat yang positif atau yang bagus. Ya, keyakinan, karena yang membuat juga murid. Tapi juga ada keyakinan kelas dibuat murid, ya tidak kita gunakan karena menggunakan kata-kata yang tidak positif atau kata-kata yang ada itu yang boleh digunakan untuk menjadi keyakinan kelas. Nah ini kita video membuat keyakinan kelas di kelas. Silakan untuk menulis kesepakatan kelas.
Setelah kesepakatan kelas sekarang beres, saya ingin tahu apa kesepakatan yang telah kalian beres. Silakan nanti maju satu persatu untuk membacakan kesepakatan kelas dari anak-anak. Nah, ini merupakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat di kelas ini. Ini menghasilkan kayak kelas berdua sebelum. Tadi ada kata-kata 3 ya. Yang pertama, kira-kira kita gunakan nggak? Tidak. Kita tidak boleh menggunakan kata 3 dalam membuat keyakinan kelas, tidak boleh. Jangan tidak boleh. Yang kita yakini di kelas saya, terutama di kelas saya, oleh kelas saya sendiri, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, bekerja sama menjaga kebersihan kelas dan penghuni dengan kesehatan, menghargai dan membantu teman, bersikap sopan dan menghargai orang lain, bertanggung jawab dengan kedisiplinan baik kehadiran maupun tugas. Ini merupakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah dibuat oleh anak-anak atau siswa. Ya, tadi ada yang kata tidak membuang sampah sembarangan akan dihukum, menguras gizi. Itu kata-kata yang tidak positif, harus kita hilangkan. Tidak semua keyakinan kelas yang ditulis Pak Oke, kita gunakan seperti ini. Jadi Bapak Ibu ya, lanjut. Praktis baik membuat kenyamanan di kelas, membuat keyakinan kelas pada masing-masing kelas yang Bapak Ibu ambil. Nantinya Bapak Ibu silakan setelah ini membuat keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas atau kesempatan kelas pada murid-murid, ya. Siap ya Bapak Ibu? Ya. Mangga kekasih, sekian dan terima kasih. Mungkin dari saya Bapak Ibu semoga bermanfaat ya. Ini semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu panjenengan. Apapun yang saya pelajari di CGP Angkatan 7 ini, saya diseminasi kepada panjenengan semua agar panjenengan tahu dan paham dan semangat. Artinya saya mengajak panjenengan semua untuk ikut mendaftar CGP. Ini masih ada kesempatan. CGP Angkatan 9, nanti ada Angkatan 10 dan selanjutnya. Monggo ya Bapak Ibu, nanti semangat ya, semangat belajar. Ya. Mungkin ya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru pembela angkatan, saya insya Allah step by step sedang mencoba. Kalau kita mengajar memang tahu begini, anak-anak kita sangat aktif, ya, sangat aktif. Jadi kadang saya juga tersulut emosi seperti itu. Pasti kadang itu menjadi penghukum seperti itu. Tapi saya mencoba terus mencoba karena membalikan telapak tangan itu kan tidak mudah. Jadi kita dengan adanya destinasi seperti ini, kita membagikan praktek-praktek baik, insya Allah yang belum tahu menjadi tahu. Nah, Pak Bimbing saya ingin menambahkan karena di sini saya juga sudah jenengan sudah mengatakan dan teman-teman yang lain insya Allah menyusul untuk membagikan praktek baik ini itu tidak hanya satu kali. Jadi bagaimana kita yang sudah mengikuti menghidupkan, nah itu mengubah mindset itu bagaimana? Dengan cara kita membuat komunitas belajar di SD satu
persepsinya. Bagi yang masih merokok, ayo kita semangati, karena itu kan program pemerintah. Juga pemerintah sudah mengeluarkan dana untuk kita, dana. Jadi kita jangan sia-sia yang sudah mengikuti. Ayo kita semangati, ayo kita buat komunitas bagaimana agar SDM bisa menyenangkan terus berjalan. Terus ya kita semangat ya Bu. Ya, Semangat. Oke, insya Allah kita step by step akan jadi kita gerakan bukan kita menduit ya, tapi membagi seperti itu. Oke. Kita sekarang kita Semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat Lagi Pak. Ya, lagi. Bunikan. Senang ini refleksi kan. Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Sama saya tadi sebelum Bu Indah berbicara tentang itu juga saya sama Bu Ayu sudah ada sampaikan. Harusnya ada komunitas yang sebenarnya kan banyak ya Mbak Indah yang sudah ini monggo kita KKB, kita beri masukan untuk para bebas. Ini buat saya mau titip ke KTS supaya disampaikan ke KTS sehingga kita sama satu persepsinya. Antara lain begini, monggo yang sudah lulus atau yang masih supaya pagi membuat kita KKB ada komunitasnya. Mari kita paling tidak kita satu gugur dulu grup untuk membuat mindset dulu. Kadang-kadang anak ini kenal mau dadak aneh. Ini gampang kok gak berisi sulit. Nah ini apa namanya? Kalau SD kita untungnya sudah K13 kita jalan, kurikulum merdeka sudah jalan. Tapi ya banyak apa namanya di luar sana juga yang masih tidur karena betul membalikkan telapak tangan itu tidak semudah karena butuh proses ya. Mungkin dari 100 orang yang mau berubah itu hanya berapa orang karena berubah itu dari diri sendiri utama siapakah diri kita, untuk apa diri kita, manfaatnya apa untuk anak-anak itulah. Mungkin kalau di dalam forum nanti semacam KKB kita selesai guru-guru penggerak itu sebagai moderator, sebagai fasilitator di depan dan kita membuat paling tidak kalau yang namanya apalagi manusia Indonesia kalau tidak selalu di apa namanya eleng-eleng itu lari terus ya. Ini setiap mungkin Sabtu kita terus kita gali terus akhirnya sehingga di Bukit Pandansari itu menjadi betul-betul sekolah-sekolah yang digambarkan semacam apa Diajak Contoh dulu. Jadi apa cita-cita Diajak Contoh itu betul-betul terlaksana. Ayo monggo dari diri kita sama-sama. Ini akan buat yang bicara kita balik ke orang-orang yang ada di SD 1. Saya yakin SD 1 bisa, SD 1 mampu. Karena latar belakang juga dari SD yang ada. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ini nanti menanggapi. Karena kemudian juga terima kasih nantinya setelah ini Bu ya. Di angkatan Bu Ida ada berapa kali? Ada 5. Di angkatan saya ada 4 ya. Ya Mas Ada ya. Saya Mas Ada, Pak Edi sama Mbak Mila. Itu nanti kita buat komunitas praktisi pendidikan ini. Kita buat itu. Setuju ya Bu? Berarti sudah ada. Kita buat praktisi komunitas praktisi pendidikan yang ada di wilayah sini. Ya, nanti kita buat rencana apapun ya Bu ya. Yang kita pelajari di grup penggerak ini nanti kita sampaikan ke teman-teman agar teman-teman juga semangat. Itu ya. Mungkin kedepannya seperti itu. Lagi ada lagi refleksi. Kalau dia saya tutup ya. Udah ya. Jadi saya terima kasih atas semuanya. Semoga mas-mas bapak yang menjadi sekarang masih belajar tetap semangat. Karena panjenengan semua adalah nanti terus pada seorang pendidik. Ya, ya, kapan? Mas. Saya merasa dihargai dan diberi ruang untuk berpendapat sehingga bisa meneruskan perasaan untuk perbaikan ke depan dan tambah bersemangat dalam menggapai cita-citanya. Terima kasih. Penyangkringan, saya sangat mendukung dengan adanya calon guru penggerak. Banyak pengalaman yang kita ambil, banyak ilmu yang kita dapatkan khususnya untuk di kelas, tapi juga umumnya untuk di SD 1 Penyangkringan sudah
menelurkan satu guru penggerak dan calon guru penggerak. Ada 2 orang, semoga jangan bangun terus semangatnya sampai apa yang dicita-citakan tercapai. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Winda Kurniasari, rekan sejauh dari Pak Sobirin CGP Angkatan 7 Kabupaten Kendal. Dari diseminasi Pak Sobirin tadi menyampaikan tentang budaya positif tentang keyakinan kelas. Saya bisa mengambil pelajaran bahwa kita di kelas tidak ada yang namanya sanksi atau menghukum siswa, namun kita adakan kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas bersama. Kemudian menjadi guru itu ada 5 kontrol posisi. Sebaiknya menjadi guru itu menjadi posisi manajer, bukan penghukum atau merasa bersalah. Insya Allah saya akan menerapkan posisi kontrol yang kelima tersebut. Dengan adanya tadi disampaikan Pak Birin, saya menjadi lebih paham bagaimana guru yang baik. Terima kasih.